Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam renungan kita, juga sebagai pengantar untuk malam peristirahatan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan pada malam hari ini, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami boleh hadir pada malam hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Urapi kami dalam penyampaian renungan pada malam hari ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita pada malam hari ini kita ambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kalau kita mendengar dari nats yang kita baru dengar saja, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan mengajak, marilah, ada undangan dari Tuhan. Sebagai manusia yang hidup, pasti kita tidak lepas dari berbagai banyak persoalan dalam kehidupan kita, baik di wilayah keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Nah, beban yang kita pikul itu sering terasa berat buat kita. Sebetulnya kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita harus berbahagia, kita punya Tuhan yang senantiasa mengundang kita dari seluruh persoalan kita. Apapun persoalan kita, kita diundang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu mengingat awal dan omega. Dalam hidup kita, kita harus mengawali kehidupan kita bersama Yesus dan diakhiri juga bersama Yesus. Nah, di tengah-tengahnya itu, kalau kita sudah mengawali dengan Yesus, diakhiri dengan Yesus, tentu yang di tengah-tengah perjalanan itu merupakan kesaksian dari seluruh perjalanan kita. Kesaksian yang bisa kita bagi orang lain. Sehingga jangan kita membuat jalan terakhir adalah Tuhan. Jadi kita merasa kita sanggup menanggung seluruh beban persoalan kita. Nah, ini yang juga menjadi catatan buat kita, bahwa kenapa kita enggan datang kepada Tuhan, padahal nats yang kita baca itu undangannya itu begitu terbuka, begitu welcome. Marilah, semua orang yang berbeban berat, kita akan diberikan kelegaan. Sebetulnya apa sih yang menjadi hambatan kenapa kita jadi enggan datang kepada Tuhan yang selalu terbuka, yang selalu mengampuni, yang selalu mendengar keluh kesah kita? Ada hal yang mungkin menjadi catatan buat kita, yaitu persoalan kedagingan barangkali ya. Karena kita merasa kita mampu memecahkan persoalan kita. Saya bisa melakukan ini, misalnya orang yang meraih prestasi. Saya nggak berdoa tiap hari, saya nggak perlu berkeluh kesah kepada Tuhan, tapi buktinya saya sukses. Itu sehingga dia mengandalkan dirinya bahwa tanpa Tuhan saya bisa melakukan apapun. Saya bisa kaya. Saya nggak datang ke Tuhan juga saya bisa kaya. Nah, ini masalah kedagingan.
Tetapi di luar itu, kasih sukacita damai sejahtera Anda itu tidak pernah kita akan temukan. Ada sesuatu yang hilang. Yang kedua adalah masalah keraguan. Kita merasa iman kita tidak mumpuni. Aku ini kan kurang iman. Apa Tuhan akan menerima kalau aku misalnya meminta sesuatu? Apa Tuhan akan kabulkan? Jadi belum juga dicoba, dia sudah menyatakan mengeluarkan bendera putih bahwa saya tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Nah, orang yang ragu boleh ragu, tetapi semua kita manusia pernah mengalami keraguan. Tetapi yang tidak boleh diragukan adalah kaki kita untuk melangkah. Kita senantiasa harus melangkah. Kalau kita kurang percaya kepada Tuhan misalnya, jadi kalau saya coba melihat dalam perjalanan kita hidup satu hari dalam 24 jam, kita akan melihat fluktuasi. Mungkin ada saat-saat di mana kita sebetulnya kita pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin itu coba kita bisa nilai dalam diri kita sendiri. Kita bisa menilai diri kita sendiri karena pada hakikatnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, kita mulai dari bangun pagi sampai nanti kita beristirahat tidur. Coba kita lihat, di saat mana sih sebetulnya kita pernah meninggalkan Tuhan? Di saat mana kita pernah menyangkal Tuhan? Di saat mana kita pernah berbohong? Sebagai manusia dalam 24 jam itu, saya rasa tidak mungkin juga kita tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada dalam diri kita. Misalnya, Tuhan, aku tadi dalam hidupku, tadi misalnya jam sekian aku sudah misalnya membuat sahabat saya susah. Atau saya sudah membuat cedera hati pasangan saya. Atau saya sudah membuat sakit hati anak saya. Kita akui itu semua di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam tadi kalau saya katakan awal dan omega, di akhirnya itu kita bisa melakukan pengakuan terhadap Tuhan bahwa inilah aku. Inilah aku Tuhan, ajari aku. Kita bersedia datang ke tangan Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Kalau kita terus meragukan Tuhan, misalnya, apa iya kalau saya datang ke Tuhan? Tentu kita datang ke Tuhan itu berbicara melalui doa. Kita berbicara dua arah, kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan kemudian merespon. Respon Tuhan tentu sesuai dengan takaran Tuhan, apa yang terbaik diberikan kepada kita. Nah ini kalau kita ragu, sebetulnya kita sedang menghakimi Allah. Bahwa kita bilang, kalau aku datang belum tentu dia mendengar. Padahal Tuhan pasti mendengar apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah kita. Apalagi dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memang ini harus kita berikan dengan seluruh perasaan kita, dengan seluruh hati kita. Di mana kita pada akhirnya, kalau kita coba, pasti kita akan mendapat ketenangan. Dan ini harus kita yakini, kita imani, bahwa Tuhan akan mendengarkan kita, bahwa Tuhan tidak sembarangan mengundang kita. Kalau dia mengundang, berarti dia dengan tangan terbuka menerima apapun kita. Dia tidak melihat apa problem kita. Kecil, besar, berat, ringan. Dia tidak melihat siapa kita. Kita baca dalam perikop-perikop yang lain misalnya. Dia menerima juga pelacur. Dia menerima orang yang penyakit kusta. Dia menerima orang pemungut cukai.
sepanjang kita jujur di hadapan Tuhan, Dia sudah mengundang kita. Dia menerima apapun keberadaan kita. Untuk itu jangan kita sia-siakan undangan Tuhan, agar kita senantiasa hidup bersama Tuhan. Kita awali hidup kita, awal dan omega, kita hidup bersama, kita awali bersama Tuhan, kita yakin Dia bersama kita, dan kita akhiri juga bersama Tuhan. Jadi kalau kita nanti beristirahat pada malam hari ini, tadi pagi kita sudah awali, kita yakin bersama Yesus, karena kita setia kepada Dia. Saya mau memberikan analog, tapi bukan mau mengatakan bahwa kita sama dengan binatang ya, misalnya ya. Kalau kita punya binatang piaraan yang kita sayangi, itu kalau kita datang dari luar, itu pasti kita tuh disambutnya luar biasa. Dia tahu majikannya. Tapi saya bukan mengatakan bahwa kita tuh sama dengan binatang piaraan. Nah, majikan kita, yang pemilik kita itu adalah Tuhan. Jadi kita harus datang terlebih dahulu bersujud kepada Tuhan. Dan nanti ketika kita beristirahat pada malam hari ini, kita juga memenuhi undangan Tuhan. Kita datang ke hadapannya bersama seluruh persoalan kita. Siapapun kita, apapun yang sudah kita buat sepanjang hari ini, barangkali banyak terjadi penyangkalan kepada diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mohon ampun, kita memenuhi undangan Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita pasti punya beban, setiap manusia kita punya beban. Tidak ada yang tidak punya beban, tapi kita punya Tuhan yang meringankan beban kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah, kalau kita percaya, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini, sehingga ini menjadi malam peristirahatan kita. Kita menyerahkan seluruh beban kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita menjadi lega, kita bisa menjadi menghimpun kekuatan untuk esok pagi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada malam hari ini sebagai penghantar untuk menemani kami beristirahat. Kiranya Kau selalu beserta kami dan kami bisa menimba kekuatan baru untuk kehidupan kami pada esok hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Selamat malam.